as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Timnas Indonesia masih minim opsi di lini depan. Sydney Van Hooijdonk jadi alternatif naturalisasi. Timnas Indonesia terus berusaha memperkuat skuadnya menjelang berbagai kompetisi internasional. Namun, satu area yang masih menjadi perhatian adalah minimnya pilihan pemain naturalisasi di lini depan. Hingga saat ini, Timnas Indonesia baru memiliki satu striker naturalisasi yang bermain di Eropa, yakni Rafael Struijk. Meskipun memiliki potensi besar, performa Struijk di beberapa pertandingan terakhir belum sepenuhnya memuaskan. Dalam situasi seperti ini, nama Sydney Van Hooijdonk muncul sebagai salah satu opsi potensial yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat lini depan tim Garuda. Rafael Struijk, yang memiliki pengalaman bermain di Eredivisie bersama ADO Den Haag dan kini berseragam FC Volendam, merupakan striker naturalisasi pertama yang diharapkan menjadi tumpuan di lini serang Timnas Indonesia. Kehadirannya sempat disambut dengan antusiasme besar, mengingat Indonesia jarang memiliki penyerang berlabel Eropa. Namun, dari beberapa laga yang telah dimainkan Struijk bersama Timnas, penampilannya masih dianggap belum cukup agresif untuk bisa menjadi ujung tombak yang diandalkan. Struijk memang memiliki kualitas teknik yang baik, kemampuan bermain di berbagai posisi menyerang, serta kecepatan yang bisa merepotkan lawan. Namun, hingga saat ini, ketajaman di depan gawang yang diharapkan dari seorang striker belum terlihat secara konsisten. Dalam pertandingan-pertandingan krusial, Timnas Indonesia membutuhkan seorang penyerang yang bisa diandalkan untuk memecah kebuntuan dan mencetak gol pada momen-momen penting. Disinilah peran penting seorang striker kelas dunia menjadi krusial, dan kekurangan inilah yang sedang dialami oleh Timnas Indonesia. Dalam konteks kebutuhan akan penyerang tajam, nama Sydney Van Hooijdonk mencuat sebagai opsi potensial. Van Hooijdonk, yang kini bermain untuk Bologna di Serie A Italia, memiliki reputasi yang cukup cemerlang di dunia sepak bola Eropa. Penyerang berusia 24 tahun ini dikenal sebagai salah satu striker muda berbakat dengan kemampuan mencetak gol yang tajam. Karirnya di Italia berkembang pesat setelah menunjukkan performa impresif di Eredivisie bersama NAC Breda dan kemudian pindah ke Bologna. Van Hooijdonk dikabarkan memiliki darah keturunan Maluku dari neneknya, yang membuka peluang bagi PSSI untuk menaturalisasi pemain ini. Selain memiliki ikatan emosional dengan Indonesia, Van Hooijdonk bisa menjadi solusi nyata untuk mengisi kekosongan di lini depan Timnas Indonesia. Karirnya di Eropa dan kemampuannya mencetak gol di liga-liga kompetitif seperti Eredivisie dan Serie A menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas yang layak dipertimbangkan. Nama Van Hooijdonk mulai mencuri perhatian publik sepak bola ketika ia bermain untuk NAC Breda di Eredivisie, Belanda. Penampilannya yang tajam dan produktif menarik minat banyak klub besar di Eropa. Bologna, klub Serie A, akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan Van Hooijdonk. Meskipun sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen di Eredivisie pada musim 2022 hingga 2023, di mana ia mencetak 16 gol dari 32 pertandingan, performa ini membuat Bologna kembali mempercayainya untuk memperkuat lini depan mereka di musim 2023 hingga 2024. Di Bologna, Van Hooijdonk menunjukkan perkembangan pesat dalam permainannya. Dengan kemampuan mencetak gol yang stabil, terutama melalui sundulan dan bola mati, ia menjadi pemain yang sulit dihentikan oleh para bek lawan. Penampilan impresifnya di Serie A menjadi salah satu alasan kuat mengapa Van Hooijdonk bisa menjadi opsi bagi Timnas Indonesia. Jika PSSI dan Timnas Indonesia serius mempertimbangkan Van Hooijdonk untuk proses naturalisasi, mereka akan mendapatkan pemain yang sudah terbukti kualitasnya di kancah sepak bola Eropa. Van Hooijdonk memiliki atribut yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Tinggi badan 1,91 meter yang ideal untuk duel udara, insting mencetak gol yang tajam, serta pengalaman bermain di salah satu liga terbaik di dunia. Selain itu, Van Hooijdonk memiliki kemampuan untuk bermain di berbagai formasi dan sistem taktik. Di Bologna, ia sering digunakan sebagai striker tunggal dalam skema 4-2-3-1 atau 3-5-2, menunjukkan fleksibilitasnya dalam bermain baik sebagai target man maupun penyerang yang lebih mobile. Hal ini tentu menjadi kelebihan yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang kerap mengandalkan variasi taktik di lapangan.
Proses naturalisasi tentu tidak akan terjadi dalam semalam. PSSI harus bekerja keras untuk meyakinkan Van Hooijdonk dan mengurus segala dokumen yang diperlukan. Namun, jika PSSI dapat bergerak cepat, bukan tidak mungkin Van Hooijdonk bisa segera memperkuat timnas Indonesia di kompetisi-kompetisi mendatang, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya akan memberikan variasi dan kedalaman yang sangat dibutuhkan di lini serang timnas Indonesia. Selain itu, dengan usia yang masih relatif muda, Van Hooijdonk memiliki potensi untuk menjadi andalan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Dengan kondisi saat ini di mana timnas Indonesia masih minim opsi striker naturalisasi, nama Sydney Van Hooijdonk layak dipertimbangkan sebagai salah satu opsi terbaik. Kehadirannya bisa melengkapi Rafael Struijk di lini depan dan memberikan tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim Garuda. Karir mentereng di Eropa, pengalaman bermain di Serie A, dan ketajaman dalam mencetak gol membuat Van Hooijdonk bisa menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan yang dialami timnas Indonesia. Jika PSSI berhasil mendatangkan Sydney Van Hooijdonk, maka timnas Indonesia akan memiliki lini depan yang lebih kompetitif dan siap bersaing di level internasional. Kini, tinggal menunggu langkah konkret dari PSSI untuk mewujudkan rencana naturalisasi ini dan memberikan dukungan penuh bagi timnas Garuda. Felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ula Romeni, reguler main di FC Utrecht, segera berseragam timnas Indonesia. Ula Romeni terus menjadi sorotan di tengah harapan para pendukung sepak bola Indonesia. Namanya semakin kencang dibicarakan sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia. Statusnya sebagai pemain keturunan Grade A membuat banyak pihak optimis bahwa penyerang yang kini bermain di FC Utrecht tersebut akan menjadi aset besar bagi skuad Garuda. Saat ini, Ula Romeni telah menunjukkan performa yang konsisten bersama FC Utrecht di Eredivisie, Liga Papan Atas Belanda. Reguler bermain sebagai salah satu pilar di lini serang, ia telah menunjukkan kualitasnya di lapangan. Kecepatannya, kemampuan menyelesaikan peluang, dan visi bermainnya membuatnya menjadi andalan di Utrecht. Penampilan impresif ini menjadi alasan kuat mengapa PSSI ingin segera menyelesaikan proses naturalisasi Romeni. Sejak beberapa bulan terakhir, rumor tentang kedekatan Romeni dengan timnas Indonesia semakin menguat. Meski tidak ada pernyataan resmi dari sang pemain, tanda-tanda bahwa dirinya akan segera bergabung dengan timnas terus bermunculan. Salah satu momen krusial adalah saat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan isyarat bahwa ada beberapa pemain keturunan yang siap dinaturalisasi untuk memperkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, isu ini tak sepenuhnya mulus. Pada satu waktu, Romeni disebut sudah sangat dekat untuk bergabung, tetapi di waktu lain, tak ada perkembangan signifikan yang terungkap ke publik. Kode-kode yang muncul, seperti komunikasi intensif antara PSSI dengan agen pemain, masih belum menghasilkan pengumuman resmi. Menurut beberapa sumber di internal PSSI, pertemuan antara Ula Romeni dan Erick Thohir sempat dijadwalkan pada beberapa kesempatan. Namun, hingga kini, belum ada kabar pasti tentang kesepakatan final. Meski demikian, banyak pihak optimis bahwa proses ini hanya menunggu waktu. Terlebih lagi, PSSI telah berhasil menyelesaikan beberapa naturalisasi penting dalam waktu singkat, sehingga ada harapan besar bahwa proses untuk Romeni juga akan berjalan lancar. Jika resmi bergabung dengan timnas Indonesia, Ula Romeni diprediksi akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Sebagai pemain yang telah bermain di liga kompetitif Eropa, pengalamannya akan sangat berharga, terutama untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di ajang internasional. Kualitas Romeni sebagai penyerang multifungsi sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang membutuhkan pemain yang mampu bermain di berbagai posisi di lini depan. Dengan teknik yang baik dan kemampuan beradaptasi, Romeni diharapkan dapat memberikan variasi serangan yang lebih dinamis bagi timnas. Selain itu, pengalamannya bermain melawan pemain-pemain kelas dunia di Eredivisie akan memberi nilai tambah, terutama dalam meningkatkan mentalitas dan daya juang tim di pertandingan-pertandingan besar. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikenal sebagai sosok yang selalu mencari pemain dengan kemampuan bertarung dan adaptasi tinggi.
Dengan karakter permainan Romeni yang agresif dan memiliki naluri mencetak gol yang tajam, ia bisa menjadi opsi ideal untuk memperkuat lini serang Indonesia yang saat ini sedang dalam proses pembenahan. Meski harapan publik begitu tinggi, proses naturalisasi pemain di Indonesia seringkali menghadapi tantangan birokrasi dan administratif. Dalam kasus Ular Romeni, kendala yang dihadapi lebih bersifat pada proses komunikasi dan pengurusan dokumen. Walaupun statusnya sebagai pemain keturunan Belanda Indonesia sudah dikonfirmasi, PSSI masih harus bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh persyaratan legal agar Romeni bisa resmi mengenakan seragam merah putih. Di sisi lain, proses naturalisasi Romeni juga tergantung pada keputusannya sendiri. Meski banyak pemain keturunan yang memilih untuk bermain bagi timnas Indonesia karena kedekatan emosional dengan negara asal orang tua mereka, Romeni harus memastikan bahwa keputusan ini juga sesuai dengan ambisi profesionalnya. Menjadi bagian dari timnas Indonesia berarti menjalani perjalanan panjang untuk mewakili negara di kompetisi internasional, dan hal ini bisa saja berbenturan dengan karirnya di Eropa. Namun, jika dilihat dari perkembangan beberapa bulan terakhir, banyak pihak yakin bahwa Romeni akan segera mengambil keputusan final untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jika ini terwujud, ini akan menjadi kemenangan besar bagi PSSI dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Sampai saat ini, publik masih menunggu pernyataan resmi dari Ular Romeni maupun PSSI terkait kepastian naturalisasinya. Apakah ia akan menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam waktu dekat? Semua tanda-tanda menunjukkan arah yang positif, tetapi hingga pengumuman resmi dikeluarkan, spekulasi masih akan terus berkembang. Bagi para pendukung sepak bola Indonesia, kehadiran Ular Romeni di timnas jelas akan menjadi dorongan moral yang besar, terutama menjelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Romeni, harapan untuk meraih prestasi di tingkat internasional semakin terbuka lebar. PSSI pun diharapkan dapat segera menyelesaikan proses ini, sehingga Indonesia dapat segera menikmati kontribusi Ular Romeni di lapangan hijau. Sebuah harapan besar, yang semoga segera menjadi kenyataan. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Tak masuk skuad timnas Belanda untuk Nations League, Yin Maatsen dikabarkan telah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi gabung timnas Indonesia jelang laga kontra Jepang. Dalam perkembangan terbaru yang menarik perhatian penggemar sepak bola nasional, bek kiri muda berbakat asal Belanda, Yin Maatsen, dilaporkan telah dihubungi oleh PSSI untuk membahas kemungkinan naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar ini mencuat setelah Maatsen tidak dipanggil ke skuad timnas Belanda untuk ajang UEFA Nations League yang akan digelar pada November mendatang. Potensi perekrutan Maatsen oleh Indonesia semakin menarik perhatian, terutama jelang laga penting timnas Indonesia kontra Jepang pada 15 November 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yin Maatsen, yang saat ini bermain di Liga Inggris bersama Burnley, merupakan salah satu pemain muda yang tampil impresif dalam beberapa musim terakhir. Pemain yang lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002 ini dikenal sebagai bek kiri modern yang memiliki kemampuan bertahan kuat serta kemampuan menyerang yang memukau. Sepanjang karirnya, Maatsen sempat memperkuat akademi klub-klub besar seperti PSV Eindhoven, Feyenoord, dan Chelsea. Setelah beberapa musim menjalani peminjaman, termasuk di Charlton Athletic dan Coventry City, performa apiknya menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Namun, karir internasionalnya dengan timnas Belanda tampaknya belum berjalan mulus. Meski sempat tampil untuk timnas Belanda U21, Maatsen belum berhasil menembus skuad senior di Oranje, terutama setelah ia tak masuk dalam rencana pelatih Ronald Koeman untuk Nations League 2024. Tidak masuknya Yin Maatsen ke dalam skuad Belanda ini membuka pintu bagi PSSI untuk melakukan pendekatan. Sumber-sumber internal dari PSSI menyebutkan bahwa Maatsen telah dihubungi secara informal untuk membahas kemungkinan naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sebelumnya sukses melakukan naturalisasi terhadap beberapa pemain keturunan Eropa, disebut-sebut ingin memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berbakat seperti Maatsen. Proses naturalisasi Maatsen tentu akan menjadi kabar besar bagi dunia sepak bola Indonesia, terlebih jika ia bisa tampil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kabar ini juga datang di saat yang tepat, mengingat Indonesia kini tengah membutuhkan peningkatan kualitas di sektor pertahanan, terutama di sisi bek kiri, untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang dalam kualifikasi yang semakin ketat. Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga yang sangat penting untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, yang merupakan salah satu raksasa sepak bola Asia, akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas Indonesia terus mengalami peningkatan, terutama setelah beberapa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinamar resmi memperkuat skuad Garuda. Namun, untuk menghadapi tim sekelas Jepang, Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang. Disinilah nama Ian Maatsen masuk sebagai sosok yang sangat diharapkan bisa memberi dampak besar jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Kecepatan dan kemampuan Maatsen dalam bertahan maupun menyerang dari sisi kiri lapangan bisa menjadi senjata penting bagi timnas Indonesia dalam mengimbangi permainan cepat Jepang. Rencana naturalisasi Ian Maatsen tentu mendapat perhatian besar dari supporter sepak bola Indonesia. Beberapa dari mereka menyuarakan dukungannya di media sosial, berharap bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka melihat Maatsen sebagai pemain yang mampu meningkatkan kualitas pertahanan Indonesia, terutama dengan pengalamannya bermain di Liga Inggris, salah satu liga paling kompetitif di dunia. Namun, di sisi lain, proses naturalisasi Maatsen juga menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak mempertanyakan apakah langkah ini hanya solusi jangka pendek, atau apakah naturalisasi pemain asing akan merugikan perkembangan pemain lokal. Meski demikian, jika melihat tren beberapa tahun terakhir, banyak naturalisasi pemain yang berhasil membawa dampak positif, seperti halnya di sektor pertahanan yang semakin solid dengan kehadiran pemain naturalisasi. Keputusan Ian Maatsen untuk memilih bergabung dengan timnas Indonesia tentu akan menjadi penentu masa depan karir internasionalnya. Jika ia resmi dinaturalisasi, Maatsen bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang PSSI untuk menciptakan tim nasional yang mampu bersaing di level tertinggi Asia, bahkan dunia. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Maatsen akan membawa energi dan kualitas baru ke dalam skuad Garuda. Kini, semua mata tertuju pada PSSI dan Ian Maatsen. Apakah proses naturalisasi ini akan berjalan mulus? Dan apakah Maatsen bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026? Para supporter dan pecinta sepak bola tanah air tentu berharap yang terbaik, sambil menunggu kabar resmi dari PSSI terkait kelanjutan proses ini. Satu hal yang pasti, jika Maatsen resmi bergabung, Indonesia akan memiliki bek kiri berkelas internasional yang siap membawa timnas Garuda terbang lebih tinggi. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Erick Thohir siapkan surprise agar naturalisasi Kevin Dix dipercepat. Media Belanda sorot keputusan calon benteng baru Garuda. Kabar gembira bagi para penggemar timnas Indonesia kembali datang, kali ini dengan hadirnya Kevin Dix, pemain yang saat ini membela klub FC Copenhagen, Denmark. Proses naturalisasi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia akan segera dipercepat, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Langkah ini diambil agar Dix bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Keputusan ini pun langsung menjadi sorotan media di Belanda, negara tempat kelahiran Kevin Dix. Erick Thohir, yang sangat aktif dalam upaya membawa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia, kembali memberikan kejutan. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 12 Oktober 2024, Erick mengumumkan bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Erick Thohir membagikan foto makan siang bersama Kevin Dix dan menuliskan, "Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix 2." Pernyataan singkat ini langsung menjadi perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Terlebih, Erick juga dikabarkan telah mempersiapkan langkah cepat untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix.
Keberhasilan mempercepat proses naturalisasi ini dianggap sebagai langkah strategis yang akan memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia di kompetisi internasional mendatang, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix, yang lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996, memiliki darah Indonesia dari garis keturunannya. Karir profesionalnya di dunia sepak bola sudah cukup panjang, dimulai dari Akademi Sepak Bola Vitesse, salah satu klub top Belanda, hingga bermain di berbagai klub Eropa seperti Fiorentina di Italia dan FC Copenhagen di Denmark. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa memberikan Kevin Dix kemampuan dan kualitas yang bisa meningkatkan performa timnas Indonesia. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek kanan, Dix dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid, serta kemampuan menyerang yang baik. Kemampuan ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia, yang terus mencari pemain berkualitas untuk meningkatkan daya saing mereka di tingkat internasional. Keputusan Kevin Dix untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia juga menjadi bahan perbincangan hangat di Belanda. Beberapa media besar di sana langsung merespon kabar tersebut dengan sorotan yang cukup intens. Berbagai media menyebut bahwa keputusan Dix untuk pindah kewarganegaraan dan bermain untuk Indonesia adalah langkah berani dan penting, mengingat ia masih memiliki potensi untuk bermain di Eropa, termasuk memperkuat tim nasional Belanda. Salah satu media sepak bola ternama di Belanda menyatakan bahwa keputusan Dix adalah refleksi dari hubungan eratnya dengan akar keturunan Indonesia yang dimilikinya. Banyak pengamat sepak bola di Belanda yang melihat Dix sebagai pemain yang memiliki prospek cerah di Eropa, namun tetap mendukung keputusannya untuk membela timnas Indonesia, karena hal itu memberikan kesempatan baginya untuk menjadi pilar utama di tingkat internasional, sesuatu yang mungkin lebih sulit jika tetap berada di tim nasional Belanda yang sudah penuh dengan talenta berbakat. Sorotan media di Belanda juga melihat bahwa bergabungnya Kevin Dix ke timnas Indonesia menjadi bagian dari tren global, di mana pemain-pemain keturunan memilih untuk membela negara asal nenek moyang mereka. Contoh serupa sudah banyak terjadi di dunia sepak bola, dan Kevin Dix adalah nama terbaru yang ikut bergabung dalam tren tersebut. Langkah naturalisasi yang digagas Erick Thohir ini sejalan dengan strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan menghadirkan pemain-pemain berdarah Indonesia yang memiliki pengalaman di liga top Eropa. Sebelum Kevin Dix, PSSI juga sukses membawa beberapa pemain naturalisasi yang kini menjadi andalan timnas, seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kevin Dix diyakini akan menjadi tambahan kekuatan di lini belakang, terutama dengan pengalaman bermainnya di Liga Eropa yang kompetitif. Kualitas Dix akan sangat membantu timnas Indonesia dalam berbagai turnamen internasional yang akan datang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Dengan segera rampungnya proses naturalisasi Kevin Dix, para penggemar sepak bola Indonesia menaruh harapan besar pada kehadirannya. Pemain yang berposisi sebagai bek ini diharapkan dapat mengatasi masalah pertahanan yang sering menjadi kelemahan timnas Indonesia di berbagai turnamen internasional. Kehadirannya juga akan memberikan pilihan lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong dalam meramu strategi di setiap pertandingan. Kevin Dix kemungkinan akan menjalani debutnya dalam waktu dekat, dan jika proses naturalisasinya rampung sebelum laga melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pertengahan Oktober 2024, maka para supporter Garuda akan segera menyaksikan aksinya di lapangan hijau. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia bukan hanya kabar gembira bagi para supporter, tetapi juga bagian dari strategi besar PSSI dalam membangun timnas yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi Kevin Dix diharapkan berjalan mulus dan cepat, sehingga ia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Keputusan Dix untuk membela Indonesia juga mendapatkan sorotan besar dari media Belanda, yang mengakui potensi dan bakatnya sebagai calon benteng tangguh timnas Indonesia di masa depan. Kini, seluruh mata tertuju pada perjalanan karir Kevin Dix di timnas Indonesia. Bisakah ia menjadi pilar kuat di pertahanan dan membawa skuad Garuda meraih kejayaan di kompetisi internasional? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.